Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini, materi di bab 2 ini yang akan kita bahas adalah tentang teori-teori globalisasi serta gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Langsung aja ke teori globalisasi materinya ya. Yang pertama, menurut Cochrane dan Payne. Nah, dia menegaskan bahwa para globalisasi percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Selain itu, mereka percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama. Lalu, para tradisionalis percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos dan jika pun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Mereka beranggapan bahwa fenomena tersebut sudah ada sejak dahulu, sementara kondisi sekarang ini hanyalah sebuah lanjutan. Yang ketiga ada para transformalis, berada di antara para globalis dan tradisionalis ya. Mereka itu percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Terus, menurut ahli George Reiser ya, dia membuat dua asumsi berkaitan dengan globalisasi, yaitu sebagai berikut yang diantaranya. Yang pertama ada perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya televisi dan internet ya. Kalau saya menambahkannya dengan handphone juga. Smartphone maksudnya. Terus B yang selanjutnya yang kedua, terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir globalisasi. Lalu ada gagasan teori menurut Thomas Friedman. Nah, menurut Thomas Friedman, dia menulis tentang metafora ya, yang berjudul jaket ikat emas atau Golden Street Jacket ya. Metafora ini menyatakan bahwa sementara globalisasi membatasi pilihan yang tersedia bagi pemerintah, globalisasi menawarkan kemakmuran bagi negara-negara yang memenuhi persyaratan. Nah, untuk masuk dalam Golden Jacket ini, sebuah negara harus mengadopsi aturan-aturan emas atau Golden Rules, yang diantaranya ada membuat sektor swasta menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi, mempertahankan tingkat inflasi yang rendah dan stabilitas harga, menyusun ukuran birokrasi negara tersebut, lalu menjaga sedekat mungkin anggaran yang seimbang jika tidak surplus. Yang kelima, menghilangkan dan menurunkan tarif. Yang keenam, menyingkirkan kuota dan monopoli dalam negeri. Yang ketujuh, meningkatkan ekspor. Yang kedelapan, privatisasi industri dan utilitas milik negara. Yang kesembilan, deregulasi pasar modal dan perekonomian domestik. Lalu yang ke-10 membuka perbankan dan telekomunikasi untuk persaingan dan kepemilikan pribadi. Dan yang ke-11 memungkinkan warga memilih dari berbagai pilihan pensiun yang bersaing. Dan selanjutnya ada teori yang disampaikan oleh Roland Robertson. Nah, menurut Robertson, tengah terjadi penempatan atau kompresi dunia dan penguatan kesadaran dunia secara keseluruhan. Pemikirannya termasuk dalam teori budaya, yaitu World Culture Theory, bahwasanya dalam pikiran dan tindakan, globalisasi membuat dunia menjadi suatu tempat yang tunggal. Namun, hal ini tidak berarti dunia menjadi seragam atau homogen. Globalisasi dunia diekspresikan melalui keberagaman antar wilayah atau benua. Dia juga berpendapat bahwa arus kultural global justru memunculkan kembali kantong-kantong kebudayaan lokal. Hasilnya bukanlah globalisasi, melainkan globalisasi interaksi global lokal dengan saling pinjam kebudayaan sebagai cirinya. Hal ini dapat disebut juga dengan hibridrasi atau kreolisasi yang tercermin dalam musik, film, pakaian, dan ekspresi lainnya. Selanjutnya menurut Thomas Mayer. Thomas Mayer menulis bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi semakin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Hal ini disebut isomorphism. Nah, misalnya negara-negara yang berbasiskan pertanian tidak membuat sistem pendidikan yang berbeda, namun mengadopsi sistem dari negara-negara barat. Negara-negara ini juga mengadopsi sistem hukum yang mirip.
kebijakan kependudukan dan kesehatan, aturan lingkungan hidup, dan sebagainya. So, oleh karena itu, walaupun negara-negara berbeda dalam hal pemerintahan, banyak aspek kebijakan yang mirip. Teori Thomas Mayer ini termasuk dalam teori pemerintahan dunia atau World Polity System. Selanjutnya ada teori gagasan yang disampaikan oleh William Robinson ya. Nah, William Robinson mengusung teori kapitalisme global atau global capitalism. Nah, menurut Robinson, perubahan besar telah terjadi dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Awalnya, setiap negara mengembangkan ekonomi nasional yang terhubung dengan negara lain melalui perdagangan dan keuangan dalam sebuah pasar internasional yang terintegrasi. Kemudian muncul tahap transnasional kapitalisme dunia. Nah, pada tahap ini terjadi globalisasi tahap produksi. Ketika produksi nasional menjadi produksi global, menurutnya telah hadir kelas kapitalis dan negara transnasional baru yang disebut transnasional kapitalis kelas atau TCC. Kelas yang melampaui batasan-batasan negara ini merupakan sebuah sistem global. Dalam sistem tersebut, para kapitalis dari Jepang nyaman berinvestasi di Amerika Latin, sebagaimana para kapitalis dan Amerika Utara berinvestasi di negara Asia Tenggara. Perkembangan industri dan bisnis global mereka yang saling terkait menjadikan mereka pendorong kapitalisme dunia. Jadi mobilitas global dari modal atau kapital ya membuat terjadinya reorganisasi produksi dunia dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Hasilnya, sistem produksi yang dulunya hanya terletak di suatu negara saat ini telah terpecah. Artinya, tidak ada produksi dilakukan di luar negeri dengan upah pekerja yang lebih murah, tetapi proses produksi dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan tiap bagian dapat dipindahkan ke negara berbeda. Globalisasi dengan demikian menjadi sebuah cara yang menyatukan dunia menjadi sebuah sistem produksi global dan mengintegrasikan aneka negara serta wilayah menjadi sebuah masyarakat dan ekonomi global baru. Selanjutnya kita masuk ke gejala-gejala globalisasi Indonesia. Nah, pada saat ini masyarakat Indonesia juga telah merasakan globalisasi. Kayak alat-alat modern telah banyak digunakan di Indonesia. Misalnya informasi dari negara lain dapat kita peroleh dengan cepat dan mudah. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang juga mengalami gejala globalisasi. Lalu bidang apa saja kira-kira yang mengalami globalisasi itu? Nah, yang pertama di sini ada di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya penemuan dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Contohnya, penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi yang membawa kemudahan bagi penggunanya. Terus setelah itu berkembang pula telepon genggam, internet, dan lain-lain. Selanjutnya ada penemuan alat transportasi dari yang paling ringan seperti sepeda sampai dengan alat-alat transportasi yang lebih kompleks yang dapat digunakan di darat, di laut maupun di udara. Penemuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya gitu ya. Yang ketiga ada penemuan alat kantor. Kalau berbicara tentang penemuan alat kantor seperti mesin tik sampai dengan komputer yang dapat membantu menyimpan dan mengolah data. Nah, penemuan ini selanjutnya berkembang pada penemuan yang lebih canggih yaitu jaringan internet yang sudah saya sampaikan tadi. Yang keempat, itu ada pemanfaatan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui seperti energi surya, angin, air, nuklir, dan biogas, melengkapi keberadaan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh contoh tersebut hanya sebagian kecil dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih banyak lagi penemuan-penemuan lain di berbagai bidang seperti bidang kesehatan dan pertanian dan lain-lain ya, masih banyak ya. Sekarang kita lanjut ke bidang ekonomi. Nah, globalisasi ekonomi itu pada dasarnya meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan.
Globalisasi ekonomi juga merupakan proses peningkatan integrasi ekonomi antar negara yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia tunggal. Nah, globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi, pasar, persaingan ekonomi, serta perusahaan dan industri. Tren globalisasi saat ini dapat dianggap hasil dari integrasi negara-negara maju dengan negara yang kurang maju melalui investasi langsung asing. Nah, pengurangan batasan perdagangan, reformasi ekonomi, dan imigrasi, jenis globalisasi ini lebih spesifik lagi seperti diantaranya itu ada globalisasi produksi, pembiayaan, terus globalisasi tenaga kerja, terus globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Nah, salah satu tujuan dari globalisasi bidang ekonomi yang dilakukan di berbagai negara di dunia, khususnya di Indonesia ya, adalah sebetulnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. So, untuk itu perlu dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip-prinsip persaingan sehat. Dengan demikian, terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Nah, selanjutnya ada di bidang politik. Nah, keberhasilan pembangunan di bidang politik semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, memantapkan perkembangan organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan, serta mendorong peningkatan kesadaran politik rakyat. Namun, pendidikan politik pun harus lebih ditingkatkan agar rakyat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang semakin sadar. Semakin sadar apa? Semakin sadar bagaimana kita menjalin hubungan dengan negara-negara luar untuk memelihara perdamaian dunia. Nah, pada masa reformasi ini, Indonesia berupaya untuk melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya. Munculnya berbagai partai politik dengan cita-citanya, dengan embel-embelnya masing-masing yang merupakan ciri tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Jadi, dengan terciptanya masyarakat yang demokratis, maka akan tercipta pula integrasi nasional. Selama yang diperjuangkan oleh partai politik tidak hanya kepentingan kelompoknya, tetapi juga kepentingan masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Nah, itu ya. Dengan teknologi informasi lewat berbagai media komunikasi, kita dapat belajar dan mengambil hal-hal yang baik dari negara-negara asing untuk menyempurnakan demokrasi yang sedang dibangun. Selanjutnya ada pada bidang budaya. Nah, berbicara tentang globalisasi di bidang budaya, itu globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita nasional. Saat ini kita dapat merasakan hasil gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi keberagaman budaya. Misalnya, bidang fashion ya, busana, terus literasi, literatur, dan eh, kuliner, makanan gitu. Nah, perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih modern dan dinamis. Perkembangan ini dapat menambah cakrawala baru, kreativitas, dan keterbukaan dalam menerima unsur-unsur baru dari luar. Sebagai contoh, misalkan di bidang kesenian musik ya, lagu-lagu asing dengan mudahnya masuk diterima oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Berbagai model busana pun membanjiri pasar Indonesia. Hal ini menunjukkan arus globalisasi sedang menerpa masyarakat Indonesia. Globalisasi budaya ini tidak hanya melalui interaksi media massa saja, kayak melalui iklan, menampilkan beragam kekayaan kebudayaannya, terus perkembangan mode pakaian, makanan, dan musik, tetapi juga bisa melalui turis-turis asing yang masuk ke suatu negara, pertukaran kebudayaan antar negara, migrasi penduduk ke suatu negara, serta ajang-ajang perlombaan yang berskala internasional. Semakin sering kontak dengan kebudayaan lain, maka secara tidak langsung nilai-nilai budaya negara lain akan semakin tersebar. Nah, dalam menghadapi globalisasi budaya, tentunya masyarakat Indonesia harus memiliki ketahanan budaya yang kuat. Hal ini agar dapat masyarakat tetap berada dalam norma-norma sesuai adat ketimuran dan tidak terbawa dengan arus-arus barat. Karena tidak selamanya segala sesuatu hal yang berasal dari negara barat itu baik gitu.
Kalau kita orang timur, perempuan yang berpenampilan ala orang timur itu pada umumnya mereka berpenampilan santun gitu ya. Berjalan juga pada umumnya dengan kepala yang menunduk ya. Perempuan-perempuan Indonesia yang asli gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan kalau kita lihat di era sekarang, itu perempuan umumnya sudah tercemari arus-arus budaya barat seperti perempuan yang sudah berpenampilan agak terbuka, minim. Terus kalau misalkan dia berjalan atau gesturnya itu kan seperti perempuan-perempuan yang pada umumnya dilakukan oleh orang barat. Nah, saya pikir itu tidak selamanya harus layak ditiru karena apa? Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwasanya itu bisa melunturkan norma-norma sesuai dengan adat ketimuran kita gitu. Apalagi kita sebagai orang muslim gitu ya, kita yang merasa muslim ya, kita dituntut untuk berpenampilan eh, menjaga diri dengan cara menutup penampilan, khususnya perempuan ya, memakai kerudung, hijab gitu. Kalau misalkan mau berbicara tentang gaya, fashion gitu, nggak sedikit mereka-mereka yang berhijab tetapi masih bisa terlihat nyentrik gitu. Karena yang namanya keren itu tidak harus mengikuti orang lain ya. Yang namanya keren itu tidak harus menjadi orang lain, dan fashion itu bukan tentang apa yang terjadi di luar sana, tetapi fashion itu adalah siapa diri kamu yang sebenarnya. Dan juga di sisi lain kalau berbicara tentang fashion, fashion itu bukan tentang berapa harga pakaianmu ya. Bukan kita memakai harga 8 juta, tetapi fashion itu adalah tentang harga baju yang harganya 80.000 dipakai sama kalian dan kalian merasa nyaman, tetapi terlihat seperti 80 juta. Artinya membuat pakaian 80.000 terlihat seperti 80 juta. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki fashion yang sudah terbenak dalam diri kalian, yang berkarakter gitu ya, tanpa harus menjadi orang lain. Lanjut di bidang agama. Nah, globalisasi di bidang agama lebih fokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak kaidah-kaidah agama. Globalisasi juga memicu penganut agama untuk memahami dan menghargai penganut agama lain dalam konteks toleransi sehingga tercermin kehidupan yang harmonis dalam masyarakat multikultural. Nah, globalisasi di bidang agama juga merupakan imbas dari globalisasi yang menyangkut sarana dan prasarana keagamaan. Arus komunikasi dan informasi antar umat beragama yang sama maupun antar umat beragama yang berbeda kian luas dan terbuka. Hal ini berdampak pada berkurangnya rasa saling curiga antar mereka. Keadaan ini dapat menghambat konflik dan mempercepat kehidupan yang aman dan nyaman. Perlu juga disadari bahwa untuk menjaga keseimbangan, siogianya tidak hanya pembangunan fisik yang menjadi tolok ukur keberhasilan, tetapi yang tidak kalah penting itu pembangunan mental dan spiritual umat beragama. Dalam hal ini tentunya lembaga-lembaga keagamaan ya. Lembaga-lembaga keagamaan harus berperan dalam menghadapi arus globalisasi yang sedang berkembang dalam semua lini bidang kehidupan. Artinya apa? Globalisasi agama globalisasi di bidang agama ini lebih terfokus pada aplikasi ajaran-ajaran agama dalam konteks kekinian, tetapi tidak menabrak akidah-akidah agama yang sebagaimana mestinya. Terus arus komunikasi juga semakin terbuka ya. Intinya sih kita sebagai umat beragama nggak boleh ngusik satu sama lain. Apalagi sering kali saya temui gitu ya di media-media sosial, nggak sedikit orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka sering kali berkomentar pada postingan publik yang berbicara tentang hal-hal yang membuli agama lain gitu. Padahal agama kita sendiri, saya yakin setiap agama itu tidak melarang umatnya untuk menghina agama lain, karena sampai kapanpun yang namanya penghinaan, pembulian itu merupakan suatu perbuatan tercela gitu. Kecuali kalau misalkan ada uzur ya, kalau dalam istilah agama Islam. Lanjut, dan sudah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.